Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Kali ini Mimin akan ngebahas sebuah film yang berjudul Getaway. Film ini mengisahkan seorang mantan pembalap yang harus terjebak dalam sebuah instruksi gila dari seseorang yang memiliki julukan The Voice. Pria ini terpaksa melakukan hal tersebut karena istrinya diculik oleh pihak The Voice. Instruksi pertama pria ini harus mencuri sebuah mobil sport mewah untuk menjalankan serangkaian tugas berbahaya di Bulgaria. Permainan demi permainan terus dilakukan oleh pria untuk dalam rangka menyelamatkan istrinya yang diculik. Sampai di mana pria ini akan ditolong oleh seorang anak remaja jenius yang memiliki keahlian dalam meretas sistem milik The Voice. Lantas bagaimana keseruan film ini? Oke, tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Scene pertama, memperlihatkan aksi penculikan seorang wanita bernama Lien oleh sekelompok orang misterius di rumah Shin. Kejadian tersebut baru diketahui ketika suami dari Lien bernama Brent yang pulang dari pekerjaannya. Tak lama kemudian, ponsel Brent tiba-tiba berdering dan mendapatkan telepon dari orang misterius yang mengklaim bahwa telah menculik istrinya. Orang tersebut memaksa Brent untuk tunduk pada perintahnya dengan ancaman akan membunuh istrinya jika dia menolak. Brent dipaksa datang ke tempat parkir untuk mencuri sebuah mobil, yakni Ford Shelby GT500 Super Snack, yang selama ini menjadi mimpinya. Brent tanpa memiliki motif yang jelas hanya bisa patuh pada perintah penelpon misterius, yang dikenal sebagai The Voice. Meskipun perintah-perintah tersebut terkesan tidak masuk akal dan tidak manusiawi, Brent tidak memiliki pilihan selain melaksanakannya demi keselamatan istrinya. Polisi setempat mulai mengejar Brent sebagai pelaku pencurian. Sementara itu The Voice menjelaskan bahwa mobil tersebut telah dimodifikasi dengan kamera pengawas di dalam dan di luar mobil, serta fitur bodi baja anti peluru. Kejar-kejaran pun berlangsung sengit antara Brent dan pihak kepolisian. Setelah berhasil lolos dari kejaran polisi, Brent kembali dihubungi lagi oleh The Voice yang menjelaskan perkembangan situasi dan mewajibkan Brent untuk terus mengikuti instruksi agar istrinya tetap selamat. Kemudian sekilas memperlihatkan pihak The Voice yang mulai memasukkan Lien ke dalam kurungan milik The Voice. Hingga pada suatu malam, Brent diperintahkan untuk mengemudikan mobilnya ke sebuah taman kota yang saat itu sedang ramai karena perayaan Natal dan penuh oleh warga lokal yang sedang merayakan Natal. Brent terpaksa melaksanakan tindakan yang membahayakan orang lain. Brent terlihat seperti hilang kendali dan terus menabrakkan mobilnya ke properti Natal pada saat itu. Setelah menyelesaikan misi tersebut, Brent sangat berharap The Voice akan membebaskan istrinya. Namun, yang terjadi adalah The Voice mengungkapkan bahwa ini hanyalah awal dari misi yang lebih serius. Brent kemudian disuruh menjalankan instruksi dari The Voice yang menghubunginya melalui telepon nirkabel yang ada di mobil tersebut. Sepertinya Brent sedang diuji kemampuan mengemudi yang dimilikinya. Brent terus diperintahkan untuk menciptakan situasi kacau agar menjadi seorang buronan pihak kepolisian. Scene berlanjut, The Voice memerintahkan Brent untuk masuk ke sebuah gang sempit guna menghindari pengejaran polisi dan menghilangkan jejaknya. Namun, tiba-tiba seorang wanita bersenjata yang memiliki julukan The Kid berusaha untuk menangkap Brent. Namun Brent berhasil membalikan keadaan dan membawa The Kid menggunakan mobil tersebut. Sementara itu, Brent berhenti sejenak dan memutuskan untuk membawa The Kid. Namun, ketika di tengah perjalanan, The Voice tiba-tiba memerintahkan Brent untuk menembak The Kid. Meskipun awalnya ragu, Brent menolak untuk melakukannya. Dan ternyata lagi-lagi The Voice malah menguji Brent. Sebenarnya yang diharapkan oleh The Voice yakni ingin melibatkan The Kid dalam misi selanjutnya. Saat situasinya semakin rumit, polisi kembali mengejar Brent dan aksi kejar-kejaran pun dimulai. Saat mereka terjebak dalam situasi yang semakin rumit, The Kid mengungkapkan bahwa Shelby Cobra atau mobil yang dikendarai oleh Brent adalah mobilnya. Ini menjelaskan mengapa situasi ini menjadi begitu rumit. The Kid adalah seorang remaja yang lahir dari keluarga yang sangat kaya. Ini menjelaskan mengapa The Voice sengaja mengatur agar Brent bisa membawa The Kid. The Voice kemudian memaksa Brent untuk melarikan diri dari polisi dengan batas waktu 4 menit. Di sisi lain, istrinya Brent dalam kondisi yang cukup memprihatinkan. Dalam perjalanan melarikan diri, Brent seorang pengemudi yang sangat terampil, berusaha untuk menghindari polisi Bulgaria yang terus mengejarnya.
Di sisi lain, semua terungkap bahwa The Voice adalah dalang dibalik upaya polisi untuk menangkap Brand dengan meretas sistem internal kepolisian. Namun pada akhirnya Brand berhasil lolos sesuai batas waktu yang ditentukan dan kembali menyelamatkan nyawa istrinya. Scene berlanjut, pihak The Voice merencanakan secara rahasia membuat sebuah cara untuk membatasi pergerakan Brand. The Kid mencoba mengamati semua ketidaknormalan ini. Dari analisis yang ditemukan oleh The Kid, The Voice memiliki kemampuan untuk meretas sistem jaringan pemerintah, sehingga dapat mengakses kamera pengawas di mobilnya. Faktanya, The Kid adalah seorang ahli komputer yang sangat berbakat. Prestasinya di universitas membuat ayahnya memberikannya mobil Shelby Cobra sebagai hadiah, karena ayah The Kid adalah seorang konglomerat yang bergerak di bidang perbankan. Setelah itu, The Voice menghubungi mereka berdua lagi dan seperti biasanya merancang situasi untuk menghindari polisi. Namun, The Voice juga memberikan perintah baru, yaitu perlu pergi ke pembangkit listrik utama di kota sebelum tengah malam. Dan mereka berdua harus segera sampai di tempat tersebut. Pada akhirnya mereka berhasil menghindari polisi dan tiba di pembangkit listrik tepat waktu. The Voice meminta The Kid yang mahir dalam dunia IT untuk mengunduh data dari sistem pembangkit tersebut ke dalam drive. Meskipun sebelumnya The Kid mencoba meretas sistem untuk meminta bantuan, The Voice ternyata lebih cerdik karena dia telah menguasai sistem lebih dulu dan mengetahui aktivitas The Kid. Hingga kemudian ternyata The Voice dengan sengaja meletakkan sebuah tas yang meledak di pembangkit listrik tersebut dan mencoba menyalahkan The Kid dan Brand sebagai pelaku sabotase. The Kid yakin bahwa The Voice telah memanfaatkan mereka sebagai kambing hitam untuk tindakan kriminal yang sedang dia lakukan. Selain itu, The Voice juga terus membatasi rute pelarian mereka dengan memblokir jalan-jalan yang mungkin digunakan untuk melarikan diri dari kota tersebut. Kemudian, The Kid merasa bertanggung jawab memutuskan untuk membantu Brand sampai mereka berhasil menyelesaikan misi untuk menyelamatkan istri tercinta Brand. Saat yang sama, The Voice menghubungi mereka lagi meminta mereka datang ke koordinat yang telah ditentukan. Lokasi tersebut adalah kantor bank milik ayah The Kid, yang membuat mereka semakin yakin bahwa tujuan utama The Voice adalah merampok bank ini. Namun The Kid menyadari bahwa bank ayahnya adalah bank investasi tanpa uang tunai. Dengan cerdas, The Kid mengidentifikasi bahwa The Voice ingin mereka meretas sebuah chip komputer yang menyimpan database rekening nasabah dengan rencana untuk mencuri uang dan menyalahkan mereka. Mereka menyadari bahwa eksperimen ke-12 mereka cocok dengan skenario ini dan mereka setuju untuk memenuhi permintaan The Voice guna menyelamatkan istri Brand yang mungkin masih hidup atau telah meninggal. Ketika mereka tiba di lokasi, mereka menemukan bahwa bank sudah dijaga oleh polisi yang bersenjata lengkap karena sedang memindahkan chip komputer berharga dengan total miliaran dolar. Anak buah The Voice telah merencanakan perampokan dan berusaha menjadikan Brand dan The Kid sebagai kambing hitam. Namun The Kid dan Brand juga telah merencanakan aksi mereka sendiri, masuk melalui pintu rahasia bank dan merebut komputer yang diincar oleh The Voice. Setelah berhasil menjalankan rencana mereka berhasil mengambil kendali dalam misi ini. Mereka berharap The Voice akan mematuhi instruksi mereka. Meskipun tidak semulus yang direncanakan The Voice sendiri berusaha keras memerintahkan anak buahnya yang menggunakan supermoto untuk merebut kembali komputer berharga yang mereka inginkan. Kejar-kejaran sengit berlangsung dengan intensitas tinggi, mengakibatkan mobil Shelby GT 500 awalnya yang mulus dan sekarang malah banyak goresan perjuangan. Namun dengan tekad yang kuat, mereka berharap untuk mengalahkan satu persatu anggota The Voice. Setelah berhasil lolos, mereka bersembunyi di tempat terpencil yang tidak bisa dijangkau oleh siapapun. Pada saat yang sama, The Voice menghubungi mereka dan mengajaknya untuk menukar barang itu dengan istrinya Brand. Disinilah The Kid memiliki ide brilian, yaitu meretas kamera pengintai di mobil mereka yang dihosting melalui server kepolisian Bulgaria. Mengubahnya menjadi mode live agar tindakan mereka dapat diketahui oleh pihak polisi. Dalam waktu singkat, Brand dan The Kid tiba di lokasi pertukaran yang ternyata diadakan di tempat Brand bekerja. Mereka langsung bertemu dengan orang-orang yang diduga menjadi otak di balik The Voice. Dalam situasi yang tegang, orang yang diduga sebagai The Voice meminta bukti bahwa drive komputer tersebut benar-benar asli. Dan kemudian membebaskan Lien, istri Brand, untuk kembali ke pelukan suaminya. Namun saat mereka selesai mengambil data dan melakukan transfer uang dalam jumlah fantastis, The Kid tiba-tiba melihat sosok misterius dalam sebuah mobil yang diduga sebagai The Voice asli.
Ternyata mereka berencana untuk membunuh Brand dan istrinya. Untungnya pasukan polisi tiba tepat waktu menyelamatkan mereka. The Kid diculik dan Brand memutuskan untuk mengejar komplotan itu demi menyelamatkan The Kid yang salah memberikan bantuan besar padanya. Dengan kecerdasannya, The Kid mengirimkan pesan melalui kamera HP sehingga Brand dapat melacak mereka. Meskipun anggota The Voice yang tersisa terus berusaha untuk menghentikannya, kejar-kejaran semalam terus berlanjut sampai keesokan harinya. Akhirnya anggota The Voice menyerah karena tidak tahu lagi harus kemana. Kemudian scene terakhir, akhirnya penjahat itu mengalami kecelakaan yang sangat parah. Dan pada saat yang sama, polisi pun datang ke lokasi kejadian untuk menangkap sosok yang diduga sebagai The Voice. Walaupun seketika itu pula tiba-tiba ponsel Brand berdering. Dan ternyata itu adalah suara The Voice yang masih bebas berkeliaran entah di mana. The Voice mengucapkan terima kasih karena sudah membantu misinya mengambil alih uang miliaran dolar. Hingga sempat mengucapkan selamat Natal dan selamat liburan atas misi yang sudah dia lakukan selama ini. Dan ya, film pun tamat.